Tiap rumah ada YouTubernya. Ada. Jadi misal rumah di depan saya ini ada YouTubernya juga. Ada. Siapa orangnya? Anak-anak atau ibu? Semuanya ada. Mulai dari kalangan mama, mudah-mudahan dan mama juga ada. Sahabat podcast mahasiswa. Jadi hari ini nih saya keliling. Saya sekarang ada di Desa Cedung, Kecamatan Peragan, Sumeneb, dan kedatangan saya ke sini tentu karena kemarin saya mendapatkan informasi bahwa beberapa media memberitakan bahwa kampung ini itu kan disebut-sebut sebagai kampung YouTuber. Cuman penyebutan itu kan tidak kemudian saya percaya. Kemudian juga penyebutan itu juga tergantung siapa yang menyebutkan, dan dari media itu kemudian akhirnya saya datang ke sini. Bener nggak di sini ini merupakan atau kampung yang disebut kampung YouTuber? Dan di samping kiri ini, di samping kiri saya ini ya, di samping kiri saya ini adalah seorang kawan lama. Dia merupakan orang pulau, sama juga satu pulau dengan saya, dan ketemu di sini. Ternyata ini yang katanya sudah bertahun-tahun lamanya menggagas YouTube dan akhirnya menelurkan YouTuber-YouTuber lain di Desa Cedung ini. Nah, saya ingin tahu kebenarannya ini ceritanya. Jadi saya datang ke sini ini ingin tahu kebenarannya. Ini bener nggak? Di sini ini banyak YouTubernya begitu. Wah, banyak Dina. Berapa? Kisaran kalau di sini itu dari lebihnya itu sekarang sudah menyeluruh kayaknya di sini. Itu tidak bisa dihitung itu sebenarnya sudah. Karena setiap rumah sudah punya. Meskipun tidak keseluruhan itu dimonetize, tetapi sudah banyak ya dimonetize untuk bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense gitu. Setiap rumah ada YouTubernya? Ada. Jadi misal rumah di depan saya ini ada YouTubernya juga? Ada. Siapa orangnya? Anak-anak atau ibu-ibu pelakunya ini? Semuanya ada. Mulai dari kalangan emak-emak, muda-mudi, dan seperti saya ini. Mama juga jadi pelaku YouTube? Ada di sini. Kontennya apa kalau mama itu? Ya kalau biasanya kalau emak-emak itu kan kabur ke yang namanya idola. Artinya itu ke artis gitu. Jadi ngedit sendiri? Ngedit sendiri. Ngehunting informasi sendiri? Cari informasi sendiri? Cari sendiri. Di Google sumbernya. Diedit sendiri? Diedit sendiri. Upload sendiri? Upload sendiri. Saya belum percaya, bener. Iya. Saya belum percaya ini. Walaupun sebenarnya itu di sini saya belum tahu apakah ini kampung YouTuber, tetapi kalau melihat pada statistik data yang ada, itu sudah ada memang. Seperti yang sudah dicetuskan kemarin sama yang bernama Saiful Bahri Desain itu, memang benar adanya sih untuk bisa dikatakan kampung YouTuber, karena sudah memang dari penghuni YouTuber itu sudah lebih dari 10 orang sebenarnya kalau nggak salah itu. Pokoknya ini kesana kemari ini sudah ada. Oke. Jadi kalau saya ngonten di sini orang ngerti buat YouTube? Pasti tahu. Oke. Ini yang beneran saya nggak percaya. Kalau di rumah nggak mungkin mama jadi pelaku YouTube. Di rumah mama jadi istri yang baik, jadi ibu dapur yang baik. Nah, ini serius ini. Saya nanya lagi. Iya. Jadi maksudnya gimana ceritanya kemudian mama ini kemudian bisa jadi YouTuber? Ini gimana ceritanya itu? Kalau masalah emak-emak itu kan sekarang itu kan kabur ke yang namanya film sinetron seperti itu. Ada Ikatan Cinta, ada Zo Abbas, katanya ya. Kemudian ada idola baru yang sudah viral ya. Itu yang namanya Lesti, Amanda, dan yang lain sebagainya itu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya tidak tahu sebenarnya itu kalau fan-fan apa itu. Enggak, maksudnya katanya awal kali yang menjadi YouTuber di sini yang cukup awal atau pemula atau yang menjadi pendahulu ini kamu katanya? Iya. Jadi itu gimana ceritanya bisa menelurkan ke beberapa orang di sini gitu? Awalnya sih kalau saya itu dari sebuah konten
iseng-iseng kalau konten, iseng-iseng terus saya itu sekedar upload misalkan saya sedang kegiatan apa, Diupload. waktu dulu di kampus dan di pondok gitu ada kegiatan apa, diupload biar Terus kegiatan itu tidak terhapus. Misalkan kalau ditaruh di galeri, ya kadang-kadang kan kalau HP itu terkena reset ataupun ngadat seperti itu kan hilang semua. Nah, atau nggak Sementara, muat ya? iya, memorinya tidak memadai. Jadi saya upload ke YouTube, kemudian saya ketemu dengan yang namanya itu temen, awalnya nggak kenal, kemudian saya dekati dari temen juga. Orang sini? Enggak, orang Peragan Lau itu. Saya dekati terus, dekati. Bang, pada akhirnya saya disuruh buat. Sudahlah buat. Wong suatu saat itu kamu itu pasti bisa gitu. Nah, jelang dari itu, alhamdulillah, jelang berapa tahun? 1 tahun insya Allah, langsung dimonetis. Terus berjalan, yang ngubungi saya itu ya, langsung yang namanya Ali Movie itu, MF Sport namanya channelnya. Itu mendekati saya mau minta belajar. Orang sini? Iya, itu yang tadi. Terus? Saya biarkan dulu, saya biarkan, kemudian nggak respon, karena menurut saya untuk jadi konten kreator itu memang sulit sebenarnya. Walaupun banyak dari reuploader. Kemudian beberapa kali menghubungi saya dengan memaksa saya. Udah saya telepon waktu saya di Perenduan, masih saya seneng ngopi di luar. Saya telepon, walaupun pada saat itu dia sudah dari Perenduan, dari kampus sudah capek. Saya telepon ke sini kalau mau memang belajar, datang beneran. Maka saat itu saya belajar ajari dari awal untuk buat akun. Sebenarnya akunnya sudah ada, upload, kemudian buat sesuatu yang menarik. Orangnya memang sudah kreatif memang. Kemudian jalan terus. Nah, pada saat itu saya nggak tahu pas telurnya itu kemana-mana. Banyak gitu ya? Iya. Ya, maksudnya kenapa bisa kemudian mereka mau belajar? Artinya apa? Dia melihat bahwa YouTube-nya kamu menghasilkan uang. Kalau masalah penghasilan itu awalnya ya, anak ini memang mau ngadakan kreatif. Berkarya. Kreatif pertama, iya, berkarya. Tidak melihat uang. Tidak. Kemudian pada suatu saat dari konten-kontennya banyak yang tahu, maka tumbuhlah yang namanya bibit-bibit emak-emak, kalangan muda-mudi, yang katanya sih berpenghasilan dari AdSense, dari iklan. Dan sampai sekarang seperti itu dah. Oke. Nah sekarang YouTuber topnya di sini siapa? Kalau masalah YouTuber top itu Di kampung inilah, yang artinya paling dipandang, banyak penghasilannya. Kalau banyak penghasilan, kalau media yang sudah tersebar itu, yaitu kalau sepengetahuan saya MF Sport masih yang ternama. Di saya. MF Sport. MF Sport. Iya. Itu berapa subscribernya? Subscribernya itu disembunyikan. Kalau nggak salah itu sudah yang pertama itu 100 lebih. Itu punya 2 channel yang berjalan, tetapi sudah beberapa hari karena kerjaannya dibiarkan dari YouTube. Karena pandangannya itu tidak selalu pada dunia yang bersifat dengan penghasilan dolar, tapi pada lebih dunia nyata. Penghasilan, ada kerjanya, ini hasilnya, ada barangnya gitu. Iya. Jadi sekarang YouTube-nya ditinggalkan? Masih dibiarkan sebenarnya. Dibiarkan, artinya tidak ngupload, tidak konten, masih istirahat. Masih istirahat. Iya. Artinya ada kemungkinan dilanjutkan. Pasti dilanjutkan. Artinya dia yang memiliki penghasilan cukup besar di sini. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya sekarang rata-rata berapa pendapatannya? Ini kan bisa dibocorkan juga. Akhirnya orang percaya juga. Artinya kita tidak sedang ngobrol sesuatu yang tidak jelas begitu. Berapa penghasilannya begitu? Rata-rata lah per bulan. Per bulan. Kalau mungkin kamu tahu itu data itu. Kalau per bulan itu sih berapa ya? Kalau mengaca pada si sendiri tidak seberapa sih. Kalau melihat
dari jumlah view dan iklan sekarang yang ditampilkan oleh YouTube, entah itu karena dolar lebih mahal daripada rupiah sehingga pendapatnya sekarang sulit sedikit. Artinya jadi di atas, kalau nggak salah itu karena setiap orang itu sekarang punya bukan hanya satu akun, banyak. Beternak ya? Iya. Ternak YouTube. Di atas berapa? Di sini maksudnya di sini paling top penghasilan YouTube itu di atas 10 juta atau di bawah 10 juta? Ada yang ke atas, ada yang memang ke bawah. Bahkan ada yang tidak sekali 1 bulan itu. Harus nunggu 2 bulan gitu. Nah, tapi yang itu kalau sudah bicara artis kan sudah banyak fan-fan itu. Oke. Jadi paling tidak itu 1 bulannya untuk yang kecil-kecil itu 10 gitu. Kalau sudah bicara dengan konten yang di luar Indonesia itu sudah mencapai dari satu akunnya ya. Itu kisaran dari 20 hingga ke berapa? 20. Kalau nggak salah, 20 sampai 50 enggak 30 gitu. 50 juta. Satu akun. Itu maksudnya akun-akun yang di luar Indonesia itu akun apa maksudnya? Kontennya Seperti apa misalnya? misalnya konten untuk konten di luar negeri, apa sekarang jadi sepak bola atau artis yang film-film yang ada di luar negeri di review gitu di ya? review film, kemudian apa itu macam-macam banyak. Intinya dunia-dunia internasional kemudian dijadikan konten bisa di atas 20 juta begitu. Iya sih. Ada di sini orangnya. Kalau untuk kalau bola tapi Artinya dari hasil dari YouTube itu kebanyakan di sini dipakai apa? Uang-uang yang besar seperti itu. Karena kalau kerja-kerja nyata ya, kalau kerja nyata seperti jadi tukang kuli, jaga toko, kemudian juga jadi pegawai, uang 4 juta itu sudah besar per bulan. Dan ketika jadi YouTuber, bahkan ya ketika sudah jadi YouTuber bahkan lebih fantastis dari itu ya. 20 juta, 10 juta. Itu artinya kalau kamu mengamati di sini di rata-rata dipakai apa uang itu di kampung YouTuber ini? Ya kalau masalah itu kan masalah pribadi, itu untuk apa nggak tahu saya. Enggak, maksudnya tadi kan kamu menyebutkan ada data statistis apa? Ada statistis apa? Iya. Ada data statistiknya begitu kan? Artinya kalau sampai ada data statistik berapa orang, kemudian juga dilihat penghasilannya berapa, itu kan juga bisa walaupun tidak sampai detail, kita kan bisa mengamati, oh ternyata orang ini bangun rumah misalnya. Jadi makanya saya tanyakan dengan adanya kampung YouTuber ini mereka punya banyak sekali penghasilan. Maka tadi saya sebut kalau pegawai kan 5 juta itu udah banyak. Banyak. Nah, YouTuber ini kan bergelimpangan uang itu. Jadi maksud saya kecenderungan orang ketika sudah menghasilkan uang dari YouTube di kampung YouTuber ini dipakai untuk apa gitu. Kalau kamu melihatlah, meskipun kamu tidak perlu nanya, itu urusan pribadi, melihatlah sebagai sesepuh di sini begitu. Tak sepo saya lagi. Iya, dibuat apa begitu kan begitu. Ya ada yang perbaiki sebagian rumahnya, beli motor, kemudian ada yang beli mobil, meskipun itu bukan secara keseluruhan dari YouTube gitu, tapi sumbernya memang ada dari YouTube. Oke. Dari hasil dari pertama itu ditabung, dibeli apa, kemudian setelah nyampe mau dibeli mobil, diambil lagi dijual, beli mobil. Artinya yang menjadi contoh gitu kan, contoh tauladan gitu ya di sini. Ini kan saya kan butuh data juga. Artinya YouTuber sukses di sini ada nggak yang sampai dari awal miskin misalnya, kemudian jadi YouTuber kaya punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya apa gitu, ada nggak di sini? Kalau bangun rumah itu masih belum, karena apa ya, untuk urusan itu masih kalangan muda-mudi. Paling itu beli motor, beli mobil udah. Ya itu maksudnya. Jadi kan orang punya banyak uang, penghasilan 10 juta sebulan itu banyak gitu kan? Karena penghasilannya kalau itu kan nggak setiap bulan kan, ada yang menurun gitu. Ya, tapi kan tidak kemudian turun jadi 500.000 kan. Kalau per bulan 10 juta bisa saja kan menurunnya ke 5 juta. Bisa jadi kalau dari semua nggak ada penghasilan. Bisa jadi. Maksudnya
Kalau misalkan rata-rata ini penghasilannya antara 5 sampai 10 per bulan. Iya. Kalau itu penghasilan nyata, kerja nyata, itu kan bisa dibuat rumah. Maksud saya curiga, jangan-jangan uang YouTube ini nggak berkah. Makanya ini pertanyaan saya yang arahnya ke situ sebenarnya. Jadi kalau uang YouTube nggak berkah, saya mau berhenti jadi YouTuber gitu maksudnya, mau kerja yang lain gitu maksudnya. Kalau masalah berkah itu kan tinggal kata per orangnya sudah. Mau di gimana itu kan terserah. Yang penting itu ada benda yang bisa dibeli dan bisa dilihat gitu. Udah. Ya enggak, maksud saya datang ke sini itu saya mau belajar di sini. Ini kampung YouTuber. Jadi bagaimana kehidupan teman-teman YouTuber di sini? Kemudian penghasilan dari YouTube itu dipakai untuk apa? Ini kan kita mau datang ke sini juga, saya mau belajar pribadi. PM mau belajar. Siapa tahu juga di luar mau belajar gitu kan. Jadi kan orang kalau ini kampung YouTuber, tapi ternyata tidak ada penghasilan yang bisa kemudian digambarkan untuk bisa dicontoh. Orang kan akhirnya ini kampung YouTuber bohongan gitu. Makanya saya tanya dari awal, sekali lagi saya tanya rata-rata di sini hasil dari YouTube, karena di sini YouTuber banyak sekali yang meniru jadi YouTuber, mama jadi YouTuber, sudah banyak monet, sudah banyak penghasilan. Ini rata-rata dipakai apa atau bisa membantu apa gitu kan. Ya kalau itu ada yang beli emas, kalau mama masih emas, ada yang sudah beli buat kolam ikan itu. Ya beli sepeda kalau saya sendiri sih, kalau ke saya. Kemudian paling tidak itu setiap bulannya kalau saya pribadi itu harus ada target untuk bisa ngasih ke siapa gitu. Ngasih ke siapa itu maksudnya ke siapa? Ya ke anak yatim atau ke masjid, meskipun 50.000, 10.000. Itu target itu ya? Iya. Iya. Karena kalau kalau bicara keberkahan sih, meskipun itu kerja nyata di luar YouTube, misalkan kuli bangunan, karena setiap 1 jutanya itu harus dikeluarkan untuk bersedekah. Nah ini fatwa majelis YouTube ini. Enggak, ini saya katanya Kian, Cak Gero. Ini fatwa dari majelis ulama YouTube ini. Oke, tadi kita bicara data statistik. Ini yang buat data statistiknya siapa? Itu enggak ada yang buat, saya cuman prediksi sendiri. Karena kadang kalau lihat di Google pencarian penghasilan para YouTuber itu kan ada. Kayak Deddy Corbuzier, iya, ada. Kemudian Atta Halilintar, Raffi Ahmad, kemudian siapa itu banyak sudah, Rizky Billar, Lesti Kejora, atau Indosiar sendiri, RCTI yang sering ngeklaim itu nggak jelas, RCTI sama Indosiar. Ngeklaim nggak jelas itu kadang. Jadi apa sudah ya? Saya lupa kalau bicara soal RCTI sama Indosiar itu, Pak. Jadi apa ya? Penghasilannya itu kan ada sekian. Kalau Om Deddy Corbuzier itu kan jelas banget. Berapa itu per bulan? Nggak tahu sih, saya sudah lupa. Bisa kemarin berapa? Kemarin berapa? Seingat kamu? Berapa M gitu ya? Per bulan? Iya, karena dari jumlah view Om Deddy sekarang ini ya. Ini ngerumpi Om Deddy. Nanti disikat sama Om Deddy. Sudah, kalau paling tidak 1 hari itu 1 juta kalau Om Deddy. View-nya itu saya sampai kok bisa Om Deddy ini 1 juta. Saya itu 100 kali orang sulit. Saya 100 orang? 100 kali orang. Kadang harus untuk bisa tembus 1.000 itu harus menunggu 2 hari kadang. Ya kalau syukur-syukur sih 1 hari ada yang 5.000, 10.000, itu syukur-syukur banget. Oke. Jadi tidak gampang jadi YouTuber yang konten kreatif, yang sulit. Kalau sekedar uploader itu gampang banget. Re-uploader maksudnya? Tinggal hobi bicara sendiri, apa ya? Otak-atik jempol, senam jari itu di HP. Re-uploader ya? Iya, cari berita apa kan sekarang sudah zamannya digital. Cari berita. Sekarang berita apa yang sedang marak? Misalkan Madura. Madura terkenal dengan garam kalau viral. Atau ada Om Songot dan lain sebagainya.
Dibuatin berita, mata pena diadu sama Anong Songon misalkan, meskipun itu sebenarnya tidak sedang bertengkar ya Anong Songon sama mata pena. Bisa ya dimain-mainkan seperti itu. Ya, bisa. Seperti wartawan berarti. Kejam. Lebih dari wartawan. Nah, di sini ini kebanyakan konten kreator atau reuploader. Reuploader, kalau konten kreator kan buat sendiri dengan video seperti ini kan. Konten seperti ini kan, kita sedang proses kan. Kalau saya sendiri itu Ya, dari sebuah tutorial, dari rekaman layar HP Android yang jadul dulu, direkam dulu, bicara sendiri, ngomong apa nggak tahu saya meskipun di dekat ayam. Ya, maksudnya saya di sini nih, di youtuber sini, ini lebih banyak reuploader apa konten kreator? Lebih dari reuploader. Sini. Iya. Iya kan pertanyaannya apa, jawabannya apa kan jelas gitu. Makanya saya tanya, ada konten kreator, ada reuploader di sini rata-rata kampung youtuber reuploader. Tapi kan kalau teman-teman bilang itu nggak penting, reuploader atau konten kreator yang penting menghasilkan duit. Kan begitu. Kalau saya sih kalau masalah penghasilan itu apa ya? Usah nunduk menurut saya itu. Nggak tahu kalau bicara soal penghasilan saya malas banget. Meskipun dia uploader tetapi lebih pada kreatif. Gimana itu? Konsepnya gimana itu? Konsepnya misalkan kita ngonten apa ya? Bukan sekedar ngerekam, buat, lepas, diupload ke YouTube, publik, sudah selesai. Tidak. Kalau lebih ke saya dan MF Sport dan juga teman-teman sebelah dari berbagai sumber dikumpulkan, kemudian diedit sedemikian rupa yang lebih menarik gitu ya. Meskipun menurut orang-orang itu nggak menarik, tapi kalau menurut pribadi itu menarik, lepas. Meskipun ada keteledorannya, misalkan dikasih judul dalam tema dalam video itu, tetapi tidak dikasih karena keteledoran ya, dilepas itu. Tapi kalau sudah diupload jadi, sudahlah nggak apa-apa, dilepas aja gitu. Tapi kalau masih waktunya masih renggang dari waktu upload, dicek dulu, oh ini kurang, diedit dulu, ditambah. Kurang apanya ditambah. Oke. Nah, ini kembali lagi ke data statistik ya. Kembali ke data statistik. Jadi itu data abal-abal berarti. Artinya tadi kan saya nyinggung, ini berapa orang di sini yang jadi YouTuber? Menurut data statistik, nah, kalau dari adanya itu memang banyak, bukan abal-abal itu, tapi statistiknya, data yang tertulis itu memang tidak dibuat. Maksudnya berapa? Sampai 100? Mungkin setelah ini bisa dibuat nanti. Ya makanya. Sama yang ngetuai sama apa? Yang namanya kampung YouTuber. Ini ketuanya siapa ketuanya? Saiful Bahri yang jadi ketua. Tapi lebih awal kamu? Kalau masalah awal itu ya, dulu ya memang ngubungi saya itu Movi dulu. Kemudian untuk Saiful Bahri ini ketika di kampus masih ada beberapa video memang, tapi saya masih dulu itu tak terlalu kenal sama Saiful Bahri. Tapi lebih awal mana dengan kamu? Bisa dicek di YouTube kapan waktu uploadnya. Nah, ini perlu juga datanya ini. Ini kan perlu juga biar teman-teman tahu, karena yang juga maksud saya yang jadi ikon kampung YouTuber itu kan Mas Saiful ya, karena ketuanya ya. Wah, ketua itu artinya ketua RT berarti. Bukan RT lagi, ketua Klebon. Ketua Klebon YouTuber sini. Kampung YouTuber Klebonnya masih full. Saiful Design ya. Saiful Design itu tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu ini, Mas. Oke. Punya kamu? Ini kan juga dicek. Saya ini kapan ini? Saiful Bahri 2 tahun yang lalu. Oke. Itu akun kamu yang Yazil. Oke. Itu berapa itu? 5 tahun. Abal-abal. 5 tahun yang lalu? Iya. Ya, berarti hanya sekedar dokumentasi. Ya berarti lebih awal kamu? Jangan dilihat ya. Malu saya kalau dilihat. Secara tahun lebih awal kamu? Oke. Tapi secara kepengurusan Klebon yang terpilih secara voting
Bo juga. Berarti di sini juga ada pilkadesnya juga ya? Nggak ada. Jadi pil kampung namanya, pemilihan kepala kampung YouTuber. Pemilihan sendiri. Jadi ini penasehatnya berarti sesepuhnya di sini. Nggak. Kepala kampungnya adalah Mas Ipul. Oke. Sekarang tambah banyak di sini yang jadi YouTuber. Alhamdulillah. Banyak seperti ayam. Banyak budun. Seperti ayam tadi banyak budun. Berarti yang kecil-kecil juga ada di sini yang masih sekolah. Ada, yang masih sekolah ada. Yang sudah tahu baca itu sudah. Nah, mereka belajar kepada siapa? Kepada orang tuanya ya. Ya, belajar kepada yang tahu gitu. Walaupun bukan kepada saya, tapi mungkin yang ada yang tahu dari si A ngajarin ke si B ngajarin ke si C, terus sampai sekarang Begitu ya. Banyak sekali berarti. iya. Walaupun sebenarnya nanti nggak tahu saya itu harus buat laporan seperti apa itu. Katanya itu sudah ada perpajakan. Perpajakan maksudnya? Perpajakan pajak. Pajak kampung? Yang nggak tetap NPWP. Enggak, maksudnya pajak itu disetor ke desa begitu? Nggak. Ya, jadi teman-teman tadi sudah menyimak diskusinya ya. Dari mulai badan statistik, kemudian juga telur-telur, kemudian juga kita bahas juga ayam gitu kan. Namun yang pasti saya belum sepenuhnya percaya bahwa di sini kampung YouTuber. Tapi kalau mendengar dari deskripsinya, tentu saya percaya. Apa yang orang omongkan tentu harus percaya. Namun rasanya memang harus ya gimana ya, mau ngeceknya juga sulit. Jadi kalau mau ngecek kan kita harus datang ke rumah satu-satu gitu kan. Cek mana HP-mu, kamu YouTuber atau bukan. Ini kan juga sulit. Iya. Namun ya sudahlah, saya percaya saja begitu ya. Jadi saya percaya saja bahwa di sini kampung YouTuber, di sini banyak sekali YouTuber, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasannya. Itu mungkin setelah ini saya bisa nggak pengen jalan-jalan kemana gitu, kampung YouTuber itu seperti apa, artinya yang paling masif tempat YouTubernya itu dari mana, paling selatan mana, paling barat mana, paling timur mana gitu kan. Bisa nggak kita jalan-jalan? Nah, maksudnya, oh dari sana ke sana udah nggak YouTuber gitu misalnya, bisa nggak gitu? Saya mau sambil jalan-jalan ini. Ya, dari pinggir jalan ini ada. Nah ini maksudnya paling timur, oh dari sini udah di sini YouTuber, di sini nggak ini. Ini masyarakat biasa. Ini bisa nggak dipisahkan? Pancet itu sudah sampai ke Alamin itu. Ke barat sini itu sampai ke itu. Sekolah apa itu? Malaka itu YouTuber ada di sana. Ada. Bahkan sekarang itu menyeluruh sudah, bukan hanya di Baragaan. Ini yang disebut kampung YouTuber ini apa desa jadungnya atau dusun apanya sebenarnya? Maksudnya yang menjadi pusat kampung YouTuber itu berapa kakak gitu maksudnya? Bisa nggak menjelaskan itu? Ya nggak tahu kalau saya sendiri itu. Karena yang bisa sepenuhnya itu sebenarnya Mas Saiful. Yang punya datanya ya? Iya. Kan ketua RT, kepala Kelebun. Kepala Kelebunnya? Iya, kepala dari Kelebun. Iya. Tadi saya tidak ditemui Kelebunnya di sini. Ditemui oleh Carek. Dari ayahnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak podcast mahasiswa. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga semakin banyak kampung YouTuber. Kalau bisa jangan hanya kampung tapi juga desa YouTuber, kabupaten YouTuber, negara YouTuber. Setelah ini ya, bisa nanti sama Mas Saiful diperbaiki lagi, misalkan untuk masalah statistik dan data ya. Karena masalah kampung YouTuber ini sudah viral kemana-mana. Oke, betul. Dan karena setiap tindakan itu pasti dibuarkan. Namun saya sendiri masih belum tahu datanya seperti apa. Oke. Kalau Mas Saiful insya Allah tahu. Nah, jadi yang bertanggung jawab adalah Mas Saiful ya. Oke, setelah ini ini perlu ditarik-tarik Mas Saiful untuk kita ajak bersama. Oke, saya akhiri teman-teman. Terima kasih sudah menonton.